Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rusdan dari kelompok 5 kelas HTN 5A, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang diampu oleh Ibu Septi Ulansari yang sangat saya hormati. Baik teman-teman dan seluruh penonton dalam video ini, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai gugatan dan permohonan. Kemudian langsung saja mengenai gugatan dan permohonan. Apa itu gugatan dan permohonan? Mari kita bahas satu persatu. Mengenai pengertian gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Ciri khas gugatan adalah yang pertama, permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa. Kemudian yang kedua, terjadi sengketa antara para pihak, minimal antara dua pihak, yang tergugat dan penggugat tadi. Kemudian yang ketiga, bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat. Kemudian yang keempat, tidak boleh dilakukan secara sepihak atau ex parte, hanya pihak penggugat atau tergugat saja. Kemudian yang kelima, pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak. Bentuk gugatan sendiri ada dua macam, yakni gugatan lisan dan gugatan tertulis. Kemudian dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR, kemudian pasal 142 RBG untuk gugatan tertulis, kemudian pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis. Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor, yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat, dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah, baik dalam bentuk replik, duplik maupun dalam bentuk kesimpulan, conclusion. Pengecualian terhadap pemeriksaan kontradiktor dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan, yakni apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita. Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut. Kemudian mengenai masalah permohonan. Secara yuridis, permohonan adalah masalah perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan volunter, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Nah, ciri khas permohonan atau gugatan volunter itu sendiri yakni yang pertama, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja, for the benefit of one party only. Kemudian yang kedua, permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, without dispute of different with another party. Kemudian yang ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak. Eksporter. Landasan hukum permohonan atau gugatan volunter merujuk pada ketentuan pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Meskipun UU 1470 tersebut telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, apa yang digariskan pada pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan volunter yang merupakan penegasan di samping kewenangan Badan Peradilan Penyelesaian Masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi kontentiosa, yaitu perkara sengketa yang bersifat partai. Ada pihak tergugat dan tergugat juga memberi kewenangan penyelesaian masalah
atau perkara volunter. Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex parte yang bersifat sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, pemeriksaan bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, dan tidak ada tahap replik, duplik, dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan Besieging Decree. Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan kontentiosa, karena dalam gugatan kontentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis award. Nah, kemudian seperti apa surat gugatan ataupun permohonan? Proses pengajuan gugatan sendiri dilakukan secara tertulis oleh penggugat atau melalui kuasanya. Dan bagi penggugat yang buta huruf maka dapat mengajukan secara lisan. Dalam surat gugatan harus memuat yang pertama yakni identitas para pihak, berupa nama lengkap, gelar alias julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan status sebagai penggugat atau tergugat. Kemudian yang kedua, posita atau position, fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir yakni petita atau petitium, yakni isi tuntutan. Untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan surat gugatan, yaitu berisi identitas, petita, dan posita. Hanya saja yang membedakan adalah pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Kemudian berkenaan dengan tata cara pengajuan gugatan dan permohonan terdapat beberapa tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan pembuatan gugatan dan permohonan, tahapan pendaftaran gugatan dan permohonan, dan tahap pemeriksaan gugatan dan permohonan. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai gugatan dan permohonan. Semoga para penonton dapat memahami penjelasan singkat saya. Dan bila mana terdapat kesalahan dalam perkataan maupun ucapan yang kurang bisa dipahami dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.